Sahabat terkasih, kita semua tahu bahwa perjudian adalah dosa. Selain membuat orang ketagihan sehingga menyalahgunakan milik Tuhan, perjudian juga berpotensi untuk membuat orang menjadi jahat. Orang yang berjudi adalah orang yang tamak, yang mempertaruhkan uang dan ingin mendapatkan uang banyak dengan cara mudah. Jadi sahabat, pahamilah bahwa judi didorong oleh ketamakan yang dimana itu adalah sifat yang merusak. Dan segala hal yang merusak jauh dari ajaran dan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah mencari peruntungan dari judi. Nah sahabat yang baik, biarlah hari ini kita menyiapkan hati kita supaya diingatkan Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami bagikan. Jangan mencari peruntungan dari judi. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya kami tidak mencari peruntungan dari judi. Supaya kami hidup benar dan membuang semua kebiasaan dan keterikatan akan judi. Kami berdoa hari ini biarlah firman-Mu membuat kami bertobat, berubah dan hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membahas renungan Tuhan hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang mencari peruntungan dari judi. Mari kita saksikan video ini. Sahabat, judi online kerap sekali terjadi dan meracuni banyak orang. Padahal, jelas-jelas itu adalah tindakan buruk yang berdampak merugikan orang dan diri sendiri. Dengan jelas perjudian menuntun manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Seperti berita berikut, viral seorang istri bakar suami karena suaminya judi online. Dampak yang sangat ironis, sampai membuat sang istri stres hingga tega membakar suaminya sendiri. Sebagai umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus belajar menahan diri dari perjudian dan bagaimana seharusnya menyikapi orang yang berjudi dengan benar dan tepat? Wow, ini bener-bener ya tindakan yang sudah di luar akal sehat ya, udah di luar normal lah kira-kira gitu ya. Karena
mungkin juga dia sudah kecewa Iya, ya. pasti sudah Gitu ya. kecewa. Dia udah marah dan mungkin juga ada kewalahan, udah putus asa karena menghadapi suaminya yang kecanduan judi ini ya. Apalagi suaminya ini menghabiskan uang untuk biaya hidup keluarga mereka. Iya, ini tuh benar sekali ya. Sepertinya si istri ini itu ibu dari anak-anak yang masih kecil ya mungkin ya. Iya, betul. Nih ini menjadi panik dan depresi serta frustasi melihat suaminya yang tidak bertanggung jawab. Ya, betul. Karena si suami ini terus menghabiskan uang untuk anak-anak mereka ini untuk dengan apa? Dengan bermain judi gitu ya. Pasti dia panik. Panik ya. Nah, sahabat yang kesal baik, juga kali ya. ini jelas sekali bahwa kecanduan judi itu sangat berbahaya sekali dan menghancurkan kehidupan keluarga juga ya. Mari kita akan baca firman Tuhan ini yang akan mengingatkan kita dari Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Wah, ini pun sia-sia ya. Semuanya. Sahabat yang baik, firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan bahwa setiap orang yang mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan semua yang dilakukannya itu akan sia-sia. Amin. Semua yang dilakukannya itu akan sia-sia. Sia-sia. Nah begitu juga siapa yang mencintai judi, yang terikat dengan judi, dan yang kecanduan judi, pasti tidak akan puas dengan judinya. Dan juga tidak akan menikmati hasil judinya juga. Karena uang dari hasil judi yang mereka dapat adalah uang haram. Tidak ada berkat Tuhan dan pada akhirnya semua akan sia-sia. Jadi jangan mencari peruntungan dengan bermain judi. Amin ya. Jadi jangan mencari peruntungan dari bermain judi ya. Nah, mencari peruntungan dengan bermain judi sama dengan mencari uang dengan jalan pintas. Nah, ini penting banget ya. Jadi cari jalan pintas. Iya, jadi bukan dengan bekerja yang benar seperti itu ya. Cari pokoknya ambil jalan pintas gitu. Dan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ada dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini kau kecanduan judi dan sudah mendengar firman Tuhan ini, saat ini juga bertobatlah, berhenti dari judi. Dan kalau ada keluargamu yang kecanduan judi, saat ini juga berdoa untuk mereka. Minta supaya Tuhan bekerja menjamah hati mereka, supaya mereka disadarkan, bertobat dan dilepaskan dari kecanduan judi ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Amin. Jadi sahabat mesti percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk merubah orang kembali kepada kebenaran. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, saat ini kita masih membahas tentang mencari peruntungan dari judi. Mari kita saksikan video selanjutnya. Sahabat, kasus mengenai judi online sering kita temui dimanapun. Entah dari kerabat terdekat, tetangga, masyarakat lain, sampai ke petinggi negara. Mirisnya, fakta bahwa lebih dari 1.000 pejabat ini terlibat judi online. Sangat disayangkan. Pejabat yang seharusnya bisa menjadi contoh baik bagi masyarakat, namun malah melakukan kejahatan yang berdampak buruk dan merugikan banyak orang. Jelas diperingatkan dalam Alkitab, janganlah menjadi hamba uang dan janganlah menjadi manusia yang tamak karena berjudi sama dengan ketamakan. Sebagai umat Tuhan yang dikasihi, bagaimana kita harus menyikapi dan menjaga diri dari ketamakan? Wow, ini benar-benar sangat memprihatinkan ya sahabat. Bayangkan ini kan menjadi contoh yang tidak baik untuk kita semua. Ya betul sekali ya sahabat yang baik ya. Seharusnya kan untuk melayani, menjadi teladan dan untuk mengayomi. Tetapi di sini malah memberi contoh yang tidak baik.
Mari kita baca firman Tuhan ini akan mengingatkan pada kita ya. Dari 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan. Ia menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan dengan kita bermain judi, maka orang akan menjadi cinta uang. Dan orang akan menjadi memburu uang. Akibatnya mereka menyimpang dari iman mereka kepada Tuhan. Dan mereka menyiksa diri mereka dengan berbagai-bagai duka dengan kecanduan judi itu. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi cinta uang buat orang jadi memburu uang seperti itu. Nah, ini benar sekali. Karena judi akan membuat orang ingin cepat kaya. Dengan apa? Dengan jalan pintas tentunya. Akibatnya mereka terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan mereka ke dalam apa? Keruntuhan, kebinasaan, dan kesia-siaan. Kalau kita melihat uang rupiah kita ya di negara kita, maka di bagian belakang itu ada tertulis. Nah, ini dia. Ini uangnya ya. Nah, ini ada uangnya. Itu bagian mukanya. Ini bagian muka. Kalau di bagian belakangnya kita perhatikan, maka di sini ada tertulis dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 100.000 ini. Jadi uang ini hanya alat pembayaran. Tetapi gara-gara uang hidup kita jadi hancur. Jadi kita harus ingat, jangan mengejar uang. Karena yang menjamin kita bukan uang, tetapi Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan memakai uang ini sebagai alat pembayaran, ya, bukan sebagai yang menjamin kita seperti itu, ya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, ya, jadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, ya. Uang itu sebagai alat untuk bisa menghidupi kehidupan kita seperti itu, ya, sebagai alat pembayaran. Nah, sahabat yang baik, alat saja, ya. Sebagai alat saja, ya. Nah, sahabat yang baik, demikianlah hari ini apa yang kami bisa bagikan. Terima kasih buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita jangan mencari peruntungan dari judi. Yang pertama, mencari peruntungan dengan bermain judi sama dengan mencari uang dengan jalan pintas. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ada dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Yang kedua, jangan mengejar uang dengan bermain judi, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan mengejar uang, dan uang diciptakan hanya sebagai alat pembayaran. Jadi bukan uang yang menjamin kita, tetapi hanya Tuhan yang menjamin kita. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan meninggalkan judi dan semua kecanduan-kecanduan judi yang selama ini membuat hidupmu hancur, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Mari sahabat yang baik, kita datang kepada Tuhan, kita mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, saat ini juga oleh pertolongan Roh Kudus, kami berhenti untuk bermain judi. Kami bertobat dan kami membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya saat ini juga Roh Kudus menolong kami untuk dilepaskan dari kecanduan judi. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk bangkit, untuk hidup benar, untuk mengejar Tuhan dan meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami percaya bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam